Nah, jadi sebelum lulus itu saya nggak langsung ngajar, Pak, waktu itu. Oh gitu. Karena orang tua saya nyuruh, "Ayo kalau udah lulus pulang," gitu. Dan Mhm saya mhm. kan sudah mulai nggak betah tuh di rumah. Akhirnya, aduh, pokoknya carikan kerjaan yang saya Mhm itu mhm. nggak pulang, saya gitu. Jadwal guru itu tidak hanya membuat inovasi yang Mhm. ada di benak kita ya, Mhm tapi kita mhm. juga tugas utama adalah mengajar, Mengajar. ya itu. Jadi waktu waktu, Oke, iya. Jadi betul. karena kita full day school dan harus pure ke anak-anak, Mhm jadi mhm. tantangan saya itu di mengelola manajemen waktunya, Manajemen. iya. Halo, sahabat-sahabat Sambung Asa, ketemu lagi dengan saya masih bersama Edi Susanto di segmen Guru Gak Umum. Di mana guru gak umum ini ya gak umum memang, karena ternyata selain jadi guru, banyak sekali talent-talent yang hadir di Sambung Asa, khususnya di segmen Guru Gak Umum ini. Ternyata beliau juga aktivis, ada yang aktivis lingkungan, punya prestasi di penulis buku, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kali ini kita kedatangan satu tamu yang luar biasa juga. Beliau seorang guru SD yang Betul. punya cerita yang luar biasa yang ingin kita bagikan bersama dengan semuanya. Sahabat-sahabat Sambung Asa. Ada Ibu Eka Betul. Rahma Nurvitasari. Betul sekali. Panjang ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama yang panjang. Panjang Pasti sekali. menyimpan cerita yang juga panjang ya. Betul, berkelok-kelok. Oke. Boleh diperkenalkan dulu jenengan ini siapa dan Iya. sekarang di mana, asalnya dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Eka Rahma Nurvitasari, biasa dipanggil dengan Bu Eka, dan Mhm. saya mengajar di kelas bawah, kelas 3 di SD Islam Surya Buana Malang. SD Surya Buana Malang. Betul. Salah satu SD favorit yang ada di Kota Malang. Iya, betul. Yang tepatnya di Kecamatan Lowaru ya. Iya, iya. Desanya ikut? Dinoyo. Oh, Dinoyo malah. Dinoyo. Oh, bukan Merjosari ya? Dinoyo. Sebelahnya Iya, berarti. sebelahnya. Oh, Iya. ikut Dinoyo. Halo, konco-konco Dinoyo. Iya. Teman-teman di Lowaru, terutama Bapak Ibu guru yang ada di Surya Buana. Betul. Mungkin kepala sekolahnya sedang Ibu nonton. Endang Suprihatin, Wah. kepala sekolah saya, ibu tercinta, Masya Allah. Tentunya beliau juga seorang kepala sekolah yang luar biasa. Yang luar biasa, karena keren. gurunya seluar biasa ini. Seluar biasakah apa beliau? Iya. Coba kita kulik bersama. Ibu Eka, jenengan asli Arema toh? Enggak, Pak, saya Mojokerto. Dari Mojokerto, Oh. iya. Moker City. Moker City, Iya, Moker City. siap. Duh, ceritanya gimana kok bisa ada di Malang ya? Iya, Mojokerto jadi ya? tahun 2010 itu memang saya kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya di UMM angkatan 2010, alhamdulillah lulus di tahun 2014. Iya, Oh, masih jadi normal ya. 4 tahun 4 tahun alhamdulillah. Saya tadi sudah mulai agak ini ya. Jangan-jangan 2017 sih. Wah, oh enggak. Iya, orang tua saya aja yang mengbos, pokoknya kamu harus lulus 4 tahun gitu. Oke. Nah, kenapa dari Mojokerto akhirnya ambil di Unmu itu? Iya. Kok di Malang kenapa? Awalnya itu di Surabaya, karena ayah saya kehidupan di Surabaya itu gini-gini, banyak mall, nanti kamu shopping terus, nggak kuliah itu, gitu kan. Memang kalau Surabaya kan kota milenial ya Pak ya, dan banyak sekali mall besar. Nah, karena saya perempuan, jadi jiwa-jiwa perempuannya meronta-ronta kalau udah di Surabaya. Terus di Malang aja enak juga, dingin. Akhirnya ya sudah, saya jalan-jalan tuh sama ayah. Jadi nggak melalui itu, waktu itu SNMPTN-nya di Surabaya, tapi nggak lolos yang di Surabaya. Terus nggak apa-apa, memang itu bukan rezeki. Ya udah kita ke Malang aja sama saudara waktu itu. Berame-rame diantar sama ayah pulang kerja itu. Terus akhirnya tahu di UMM, wah kampusnya besar, bagus. Akhirnya ya udah masuk ke situ.
Oke. Iya, akhirnya masuk ke situ. Untuk apa, pilihan pertamanya waktu itu ambil ngasal aja, kedokteran. Wah, Yang ngasalnya kedua, kedokteran ya, loh ya, ngasal loh iya ini. ngasal aja. Karena apa, nanti kalau kedokteran itu kan tesnya lumayan tuh ruangannya privilege biasanya. Nah itu, terus yang kedua, pilihan kedua di biologinya. Jadi saya ambil yang pilihan kedua itu, yang pendidikan biologi. Jadi anak bio. Anak MIPA ya. Iya. Berarti dulu SMA-nya juga SMA gitu. MA ini Iya, IPA juga. IPA juga. Wah. Gitu. Halo teman-teman IPA. Teman-teman MIPA Iya. dimanapun Anda berada. Ini salah satu sahabat kita yang dari MIPA. Tapi mohon maaf, saya bukan. Karena saya tidak mampu di MIPA. Itu ini Pak, saya kenapa saya ambil biologi itu karena terinspirasi sama guru saya waktu di GO, Ganesha Operation. Apa itu? Lembaga kursus Ganesha Operation. Saya sekolahnya di Gondang, agak jauh arah Pacet itu, dan kursusnya di kota. Jadi lumayan jauh ya, naik motor dulu ya. Sendiri gitu. Jadi habis sekolah itu pulang kursus ke kota, ke Mojokerto kotanya di GO. Nah di situ itu kayak guru saya itu asik gitu loh kalau menjelaskan. Dan ilmu biologi itu kan banyak, sebenarnya bukan hafalan tapi pemahaman. Tapi ada hafalan yang dirangkainya dengan kata-kata yang unik. Nah saya tertariknya, contohnya misal metamorfosis. Nah metamorfosis bisa dilakukan. Terus ada juga metafase, profase, anafase, telofase, masa-masa pertumbuhan itu bisa digabung jadi pakmat gitu. Jadi sehingga mudah dipahami. Jadi profase, metafase, anafase, telofase kayak gitu. Dan itu materinya itu secara rinci gitu. Jadi nggak hanya hafalan, tapi juga kita bisa memahami dengan mengingat kata-kata yang unik itu tadi. Zimoblaga, kayak zigot, morula, blastula, grastula, kayak gitu. Dari situ terinspirasi, kayaknya asik ya kalau kita mengajar dengan basic yang kita mempunyai ciri khas. Nah akhirnya dari situ saya ambil pendidikan biologi untuk nantinya bisa memberikan inspirasi ke murid-murid saya gitu. Betul. Karena memang kadang-kadang siswa itu tidak bisa menyerap materi dengan baik. Bukan karena siswanya yang IQ-nya rendah. Betul. Atau fasilitasnya yang kurang. Iya. Kadang-kadang juga dari gurunya yang kurang bisa memberikan stimulus yang baik kepada anak, sehingga mereka bosan. Iya. Nah dari situlah Dinan akhirnya suka dengan biologi. Iya betul, karena dari guru ternyata saya juga bisa menjadi guru. Nah awalnya apakah memang ingin jadi guru? Iya memang dari kecil itu saya suka ini kayak apa ya, kalau ada masa-masa suka ngajari teman-teman gitu loh. Jadi tutor sebaya kalau gitu, sekarang gitu ya. Ngajar, ya sekedar ngajar angka apa ke adik-adik kayak gitu di kamar. Waktu itu saya dibuatkan sama ayah khusus ruangan untuk belajar memang. Dan di situ saya masukin anak kecil-kecil untuk saya mengajar gitu dulu. Dan memang, ini bukan sekedar main-main kan? Memang benar-benar ngajari adik-adiknya. Iya betul. Dan mereka juga bisa paham dari betul. Berarti jiwa gurunya memang sudah muncul sejak dini ya. Terinspirasi dari kecil. Gitu. Nah akhirnya pindahlah dari Mojokerto ke Malang. Iya, 2010. Dari suasana Mojokerto yang seperti itu, akhirnya masuklah di kota Malang yang dingin ketika itu. Iya. Ketika itu ya? Iya, dingin sekali. Hari ini apakah masih dingin seperti itu? Enggak seperti yang dulu ya. Cuma dinginnya itu masih apa ya? Panasnya itu masih ada hawa-hawa dingin gitu loh, Pak. Gitu. Malang lah. Iya, Malang masih ada. Arema, sekarang Arema menetap Arema. Akhirnya menjadilah Aremanita. Wah. Dapat suami dari Malang. Loh, asli Malang. Barokahnya ilmu, akhirnya suami pun jadi dapatnya di Malang. Betul. Nah, awal-awal kuliah apa yang jenengan rasakan? Apakah ada perbedaan kebiasaan atau apa selain cuaca yang
dingin ya, betul. dan sering hujan kalau malam. Iya. Selain itu, Karena ya adaptasi tentunya, saya harus adaptasi dari panas ke cuaca Mojokerto ya. yang dia dingin. Itu jadi suka gampang masuk angin, nggak bisa kena kipas angin soalnya, apalagi AC. Udah langsung masuk angin, mungkin karena kurus ya Pak ya. Gitu. Iya, jadi adaptasi lingkungan dulu, terus baru punya teman baru, dan akhirnya yang sekarang kenal Pak Sule itu. Kenal Pak Sule, penggiat Iya, adiwiatanya Kota Iya, Malang. pegiat lingkungan gitu. Nah, selama kuliah ada cerita unik nggak? Kalau selama kuliah ya apa ya, kayaknya ya wis itu Kak, karena kan zaman dulu sama zaman sekarang Beda itu ya? beda, ngerasanya ya baru sekarang ternyata asik gitu kan jadi anak mahasiswa itu gitu. Dulu mahasiswa Kalau dulu pikirannya ya kan udah kampus kosan, kos gitu, dan makannya pun juga lalapan. Iya. itu sudah Iya, itu luar lalapannya biasa, yang iya. paling inilah. Kalau sekarang kan wah, semua ada. Iya, Wah. betul. Nah, kemudian kuliah Iya, di jurusan biologi. Betul. Nah, Jurusan setelah pendidikan lulus, biologi. jadi lulus mengajar atau sebelum lulus sudah mengajar? Nah, jadi sebelum lulus itu saya nggak langsung ngajar Pak waktu itu. Oh gitu. Karena orang tua saya nyuruh, ayo kalau udah lulus pulang gitu. Dan saya kan sudah mulai nggak betah tuh di rumah. Akhirnya, aduh, pokoknya carikan kerjaan yang saya itu nggak pulang, saya gitu. Akhirnya saya pernah jadi marketing. Waktu itu ngikut teman saya jadi marketing. Hanya sebentar sih, hanya biar kita tahu gitu loh pekerjaan marketing itu seperti apa sih, karena diajak teman. Nah, baru dari marketing itu dapat suami itu gara-gara ya sama teman-teman itu kenalan sama tim marketing itu. Dari situlah saya kenal sama suami gitu. Oh, ini ceritanya kenal suami dulu. Iya, kenal suami dulu. Iya. Akhirnya semakin kuatlah alasan untuk tidak pulang ke Mojokerto. Iya. Dan suami itu kan masih belum sah, maksudnya masih perkenalan. Masih deket ya, baru deket. Itu kamu itu loh jurusannya pendidikan biologi, harusnya kan sesuai dengan jalurnya gitu. Eman kalau nggak dipakai gitu. Calon suami gitu. Iya, saya diarahkan. Saya inilah keluar perlahan sedikit demi sedikit ini dari menjauh dari teman-teman saya yang itu tadi gitu. Terus akhirnya ya sudah 2014 berapa ya itu? 2015 kalau nggak 2016 saya menikah itu. Dan akhirnya saya dimasukkan di Yayasan Surya Buana itu tadi. Iya. Berarti setelah menikah, iya, Bu Eka baru masuk ke lembaga pendidikan. Betul. Di Surya Buana itu. Oh, ini berarti sekolah pertama ya, lembaga pertama ya? Iya, betul sekali, lembaga pertama yang saya ngajar di situ pertama kali gitu. Nah, setelah masuk apa yang jenengan rasakan masuk di lembaga pendidikan? Karena basic saya pendidikan biologi itu dulu pernah PKL di MTS ya, terus ngajar SD, Masya Allah luar biasa. Jadi anak biasanya kita memberikan pertanyaan ini, sekarang lebih harus gimana caranya anak itu paham gitu loh Pak. Jadi lebih sulit lagi, untuk materinya mah gampang ya kalau SD. Tapi ya itu tadi untuk menghandle kondisinya anak-anak kan, apalagi karakternya yang beraneka ragam. Terus anaknya juga aktif, ada yang pasif, macam-macam. Jadi untuk mengkondisikan itu aja yang susah. Untuk materinya kan mudah. Kalau materinya gitu. mudah, betul. Iya, mudah. Cuma mudah bagi kita. Iya, betul. Bukan bagi mereka tapi. Iya, betul sekali. Jadi tapi harus ada tips and trick. Tantangannya adalah satu, bagaimana mereka bisa menyimak apa yang kita sampaikan. Yang kedua, bagaimana mereka menyerap ilmu yang kita sampaikan juga. Nah, itu yang jadi tantangan terberat ya. Oke. Nah, ketika sudah merasakan ada perasaan apa ya? Ada perasaan pingin pindah dari SD itu, cari yang level lebih di atasnya, jenjang di atasnya atau? Karena saya itu cari lingkungannya dulu. Kalau lingkungannya itu memang benar-benar nyaman, aman, dan tidak
bikin saya kayak minder atau apa, Mm-mm. karena kan di situ seperti sudah keluarga ya Pak ya. Oke. Ya jadi sudah bestie gitu loh. Jadi nyaman aja, kayak nggak kepingin pindah di Surya Buana, Oh, oke. ingin mengabdi insya Allah ya Pak ya. Semoga ingin Amin. mengabdi selalu di Siap. SD Islam Surya Buana Malang Oh gitu gitu. ya. Berarti Iya, keluarga Surya Buana ini welcome banget iya, ketika iya, jenengan welcome masuk ya. sekali. Iya, Oke. betul. Kalau boleh Gitu. tahu, ini yayasan milik keluarga atau mertua atau bagaimana? Eh, Kebetulan ada keluarga Heeh, di yayasan tersebut, terus saya disuruh masuk di situ heeh, heeh, untuk membantu heeh, gitu. heeh. Jadi alhamdulillah saya sudah kerasan di situ karena memang lingkungan yang pertama yang saya Oke. cari, kenyamanan itu. Mm-mm. Untuk lain-lain misalnya terkait dengan gaji atau apa, ya kita pasrahkan kepada Allah gitu loh Pak. Yang penting kita bersyukur, selalu bersyukur Betul. ya. Sedikit banyaknya tergantung kita. Yang penting kita bisa mensyukuri. Semoga Oke. berkah gitu. Oke. Dan ternyata memang betah ya, sampai Iya, hari ini masih di iya sana. sampai hari ini alhamdulillah. Oke. Nah, itu kan perjalanan jenengan. Saya sekarang kok penasaran dengan Surya Buana. Seperti apa SD Surya Buana itu? SD Islam Surya Buana itu saya kan sudah mau hampir 9 tahun mengajar di Hampir sana. 9 tahun Iya, ya. betul. Luar Dan itu biasa. mengajar di kelas bawah. Jadi memang sekolahnya itu ini Pak, nyelempit masuk gang. Iya, Oh, dan yayasan itu ini tidak jadi satu. maksudnya? Jadi TK-nya di sebelahnya, terus SD-nya Oke. merantau dari nol. Jadi dari MTS terus SD, SMA seperti itu. Ada pondok pesantren juga, Oh. ada daycare gitu. Gitu, ada PAUD gitu. Jadi banyak, nggih. Oh, Gitu. oke. Jadi satu yayasan menaungi Iya, beberapa lembaga. betul, satu yayasan menaungi. Mulai dari RA, Iya, TK atau RA? itu ya TK, PAUD ya, PAUD, TK, heeh. TKAB, Mm-mm. tapi ada daycare-nya juga. Jadi habis sekolah terus Oh. ada penitipannya juga gitu. Terus SD Islam, terus MTS Surya Buana, SMA Surya Buana. Ada pondok pesantren modern juga gitu. Wah, berarti untuk teman-teman yang di area Malang ataupun yang dari Mojokerto, Iya betul. yang mungkin putra-putrinya sekarang mau lulus SD, mau cari sanawiyah, Iya. kok bingung di Kota Malang yang mana gitu, boleh menghubungi Ibu Eka. Atau yang sudah lulus dari SMP atau MTS, mau cari yang jenjang di atas SMP atau MTS, monggo di Surya Buana ada, karena di sana ada pesantrennya. Betul sekali. Pondok pesantren Pondok modern. pesantren Iya. modern, yang tentunya sudah pasti akan membimbing putra-putrinya, Iya. bukan hanya untuk urusan dunia, Iya. karena pesantren juga Iya. pasti untuk akhiratnya. Iya, betul. Nah, untuk program unggulan di SD-nya jenengan sendiri, Bu, SDI Surya Buana, ada program unggulan apa? Program-programnya di sekolah saya itu ada studi visual yang biasanya dilaksanakan sesuai materi. Ya, terus ada studi empiris keluar kota bareng-bareng bersama anak-anak 1 sampai 6 itu dilaksanakan setiap tahun. Gitu. Oke. Iya. Studi visual. Studi visual. Studi visualnya seperti apa ya? Jadi misalnya pada materi yang saya terangkan terkait dengan energi. Oke. Nah, ya sudah kita cari tuh misalnya kesengkaling. Sengkaling yang biasanya pemandian sengkaling, betul. Nah, itu kan ada konservasi energi sesuai dengan materi. Ya sudah kita ke sana. Kita mencari sesuai dengan tepat sasaran materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Seperti itu. Kalau studi visual. Kalau studi empiris kita naik bis bersama-sama keluar kota. Nah, itu program kami gitu. Wow. Berarti lebih kepada ketika anak-anak di kelas kita akan mempelajari tentang apa teorinya. Iya, betul. Kemudian di lapangan seperti apa mereka diajak. Iya, kita ajak. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi kita juga belajar di luar, gitu supaya tidak bosan. Satu supaya tidak bosan, betul. Tapi lebih dari itu supaya anak-anak betul-betul paham. Mendapatkan ilmu dari luar juga, gitu. Prakteknya langsung gitu. Karena itu yang akan lebih melekat ke betul. mereka.
betul. Apalagi Hmm, masa kecil ya. betul. Iya. Itu Jadi, harus dirawat dengan baik. betul Ketika sekali. mereka punya pengalaman secara langsung, Mm-mm. otomatis mereka akan lebih mengingat. Iya, betul. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga sepakat dengan yang disampaikan Ibu Iya. Eka bahwa anak tidak hanya harus sekedar belajar teori. Iya, Apa gunanya teori terlalu banyak betul. kalau mereka tidak tahu sebenarnya seperti apa Mm-mm, sih? mm-mm, Jangan sampai mm-mm. diceritain toh. Iya, Wah, jadi dongeng sebelum tidur nanti iya, akhirnya. ceramah terlalu banyak Ceramah. juga bosen kan Iya, Pak zaman pasti. sekarang anak-anak. Nah, ketika mereka diajak untuk Mm-mm, langsung mm-mm. berkunjung Iya, ke tempat yang memang sedang iya, dipelajari di kelas, mereka akan lebih iya, antusias, lebih betul, penasaran loh. Wah, lebih betul. semangat itu belajarnya. Iya, betul sekali. Nggih, 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 Seperti nggih. itu program kami. Selain tadi ada studi Iya, empiris, iya, studi studi visual, visual. ada lagi yang lain? Juga ada program tahfidz, Program ya tahfidz. program tahfidz, Heeh. jus 29 kemarin terakhir, Oh, 28, 29, 30, iya, alhamdulillah, 28, iya, 29, tiga keren puluh. memang anak-anak, masya Allah, Selain iya, anak-anaknya keren, iya, guru-gurunya juga pasti luar biasa ya. alhamdulillah, gitu, Ah, ah. Tadi jenengan sempat menyampaikan ada nama Pak Sule. Pak iya, Sule itu kan penggiat betul, Adiwiyata, iya, penggiat lingkungannya Kota Malang. Salah satu orang yang sampai hari ini getol iya, banget ya iya, kalau iya, urusan iya, lingkungan. Apakah berarti di SDI Suryabana sekarang juga sedang menjadi iya. SD Adiwiyata? Betul sekali, Pak. Eh, eh, eh. Alhamdulillah, nasional kemarin sudah terlampaui Sudah dengan terlalu, baik wah dan luar kita biasa. mendapatkan predikat A. Wow, Alhamdulillah, keren, iya. keren, keren, Dan keren. Selamat. sekarang menuju ke mandiri. Tahun ini insya Allah ya, Pak. Mohon Tahun ini. doanya, mohon doa restu, iya. Wah, banter banget nih. Kenceng banget loh ini. Iya, iya. Dari Bismillah. nasional, Iya, sudah iya, istirahat, betul. sekarang mengejar ke mandiri. Mandiri, iya. Kenapa memilih Adiwiyata? Iya, karena apalagi anak SD ya Pak, Hmm? kita biasakan untuk mencintai lingkungan sejak dini. Oke, Nah, itu ya, sehingga ya. kita buat program Adiwiyata ini tetap berlanjut dan ada di sekolah kita untuk selalu mencintai lingkungan seperti itu. Sehingga kita mengikuti program ini dengan baik sampai menuju nantinya ke mandiri seperti itu. Iya. Di prestasi hari ini yang diraih Iya. adalah sampai ke nasional. Iya, sudah. Sekarang berusaha untuk mandiri. Iya. Inovasi-inovasi yang sudah diraih atau yang Iya. sedang dikerjakan hari ini apa Iya. saja, Ibu? Kebetulan kemarin waktu itu saya buat yang Adiwiyata Nasional ini terkait dengan inovasi pembuatan ekoenzim. Karena Oke. memang SD Islam Suryabana itu kan lahannya sempit ya Pak. Kalau kita bikin kompos itu kan harus memerlukan tempat yang lumayan karena kompos kan bau. Betul. Ya, nah saya gimana ya caranya, inovasi apa yang harus saya lakukan terkait dengan efisiensi tempat ini. Jadi saya cobalah ya googling gitu, searching. Jadi memang membuat ekoenzim ini itu dari searching di internet gitu awalnya. Akhirnya nyoba-nyoba, oh ternyata sama anak-anak berhasil membuat ekoenzim itu, kita lakukan bersama-sama. Nah, untuk membuat ekoenzim ini kan kita juga memerlukan kulit buah. Karena memang bahan dasarnya kan kulit buah. Kulit seperti buah. itu. Iya, kulit buah yang segar, bukan yang busuk. Jadi anak-anak itu satu hari kita buat program untuk makan buah bersama. Makan buah bersama, setelah itu kulitnya kita manfaatkan untuk membuat ekoenzim seperti itu di sekolah. Iya, jadi satu hari kita gemar makan buah bersama seperti itu. Oke. Nah, untuk buahnya sendiri ini disediakan oleh sekolah Enggak, atau anak-anak mereka? membawa dari rumah buah yang disukai seperti Apapun itu. Apapun itu. Iya, cuma kalau membuat ekoenzim kan nggak boleh kayak kulit buah durian itu nggak boleh, kulit buah alpukat itu nggak boleh. Iya, salah itu nggak boleh. Jadi kayak kulit buah apel, pir, semangka gitu. Jadi kulit buahnya tertentu seperti itu. Lalu kita manfaatkan untuk membuat ekoenzim seperti itu, Pak. Jadi masih segar kan kulit buahnya. Nah, kita buat bersama-sama
dengan anak-anak. Iya, dengan anak-anak waktu Adiwiyata Nasional kemarin. Dan gitu. hasilnya Iya, predikat A itu iya, tadi. iya itu. Setelah itu kita buat lagi inovasi dari ekoenzim itu, Pak. Jadi kita buat sabun cair dari ekoenzim. Iya. Dari yang berbahan mes itu sama ekoenzim. Setelah itu kita beri pewangi. Nah, itu. Jadi nggak langsung bikin 2 harian. Jadi kita endapkan dulu, baru di hari berikutnya sabun cair ini bisa digunakan. Seperti itu. Iya, bersama anak-anak juga. Iya. Nah, kalau untuk prosesnya dari ekoenzim, dari yang kulit buah segar itu tadi, sampai jadi itu berapa lama? Itu selama 3 bulan, Pak. Kurang lebih 3 bulan. Difermentasi 3 bulan? Iya, selama 3 bulan. Jadi kita nunggu itu sama anak-anak. Ya, kita pengemasan juga bersama-sama dengan melibatkan warga sekolah. Iya, melibatkan warga sekolah seperti wali murid, anak-anak, guru, semua staf yang ada di sekolah gitu. Kita melibatkan. Nah, kalau ini kan programnya akhirnya siswa diminta untuk membawa buah yang ada kulitnya. Iya, betul. Kemudian kulitnya kita kumpulkan jadi satu untuk dijadikan ekoenzim. Iya, betul. Adakah mencari kulit buah dari luar mungkin? Karena kan kita banyak muridnya, ada sekitar 600-an lebih waktu itu. Jadi kulit buah yang ada, karena memang dibutuhkan 3 kilo. 3, 10, 1, 3, 1, 10 itu. Jadi kita hanya membuat 3 kilo saja. Nanti kalau misalkan 9 kilo ya sudah kita bikin 3 botol gitu. Iya, seperti itu, Pak. Ya, jadi kita sesuaikan. Kalau lebih berarti kita buat kompos gitu aja. Karena memang program ini sementara ini baru program untuk pembiasaan siswa, untuk pembelajaran siswa, juga. Iya, betul sekali. Apakah ada rencana untuk produksi massal? Itu belum tahu. Tapi sampai hari ini masih berjalan kan? Masih berjalan. Ini ada yang panen juga, yang harus dipanen juga. Dan alhamdulillah ada mata pelajaran ini PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup setiap hari Jumat selama 1 jam. Jadi itu kita buat untuk panen, mengemasi ekoenzim, kan seru itu. Ekoenzim itu kalau dilihat seperti jamu, Pak, tapi itu bukan jamu ekoenzim. Iya, Pak Sule dulu ngiranya kayak jamu ya ini. Jamu kunir. Iya, Pak, jangan diminum, tapi saya gitu. Tapi bentuknya cair ya? Iya, saya nggak dibawa ini tadi. Iya, jadi saya kemasi ke botol kecil-kecil itu, Pak. Iya, nanti boleh di-spill-kan lah. Boleh ya, dikirimkan gambarnya. Kita tampilkan ke teman-teman sahabat Sambung Asa nanti. Gitu. Jadi dari kulit itu difermentasi, ada campuran apa begitu ya? Ada gula merah sama air 1 liter. Gitu, 3 kilo buah, 3 kilo kulit buah. Ya, 3 kilo kulit buah. Setelah itu 1 kilonya gula merah. 10 liternya air. 10 liternya air. 10 liternya air. Itu 1, jadi 3, fermentasi jadinya seberapa banyak? Ya, 1 toples besar itu. Iya, itu bisa kurang lebih 50 botol yang ukuran 250 mili. Iya, saya carinya botol yang kecil yang ukuran 250 mili dan saya beri label. Kegiatannya anak foto. Label yang pelabelan itu ya, hasil dari SD Islam Surya Buana. Nah, dari produk itu dikemanakan ya? Iya, karena kita ada makan siang. Makan siang dan anak-anak kelas 2, 3, dan 4, 5, 6 itu harus mencuci piring sendiri. Jadi kita manfaatkan untuk yang sabun cair itu untuk mencuci piring, untuk mencuci tangan, untuk kebutuhan sekolah, karena itu kan mengurangi juga ya pengeluaran, mengurangi polusi juga, limbah itu ya itu. Jadi kita gunakan untuk mencuci piring, cuci tangan seperti itu, Pak. Wah, ini inovasi yang keren sekali. Kita manfaatkan itu. Artinya ketika anak-anak menggunakan sabun,
Mereka sudah tahu betul nih Iya, prosesnya dari betul. awal. Mm-mm. Oh, ini sabun yang kemarin aku Iya, bikin. betul Ya, sekali. dari ekoenzim. Iya. Akhirnya hari ini jadi ini. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm. mereka akan lebih semangat lagi Iya, belajarnya. betul. Wah, ini luar biasa. Kadang ada juga saya tuh, Bu Eka kemarin aku coba lo bikin ekoenzim sama Bunda di rumah Wah. gitu. Iya, Ha-ha. diterapkan di rumah iya. Wah, Laporan keren ke ya, keren saya. ya. Wah, iya terus gimana? Jadi enggak? Iya katanya kan nunggu 3 bulan, Bu. Iya betul nanti Bu Eka dikasih tahu ya di foto ya. Iya ternyata memang jadi. Alhamdulillah banyak juga. Dan itu menjadi satu Iya, kebanggaan tersendiri untuk betul, jenengan betul ya. sekali. Ternyata dipraktekkan Wah. dari saya sosialisasi ke anak-anak, ternyata anak-anak praktek sama orang tua di rumah. Masya Allah gitu. Wah, luar biasa. Iya. Bu Eka, sebelum yang terakhir, Iya. saya penasaran dengan ini. Ketika ide itu muncul, wah, Mm-mm. ini ekoenzim. Ekoenzim akhirnya nanti bisa jadi sabun dan lain Mm-mm, sebagainya. mm-mm. Awal-awalnya tantangan terberatnya apa ya? Tantangannya itu ini Pak, terkait dengan karena memang kan jadwal guru itu tidak hanya membuat inovasi yang ada di benak kita ya, tapi kita juga tugas utama adalah mengajar. Mengajar. Ya, itu jadi waktu. Oke, Iya. Jadi betul. karena kita full day school dan harus pure ke anak-anak. Jadi tantangan saya itu di mengelola manajemen waktu. Manajemen, Iya. pasti. Karena apalagi kalau pas panen seperti itu atau pas membuat sabun, kita kan harus meluangkan waktu yang tepat, jadwalnya yang tepat bersama anak-anak seperti itu. Betul, Karena betul. kalau hanya saya sendiri yang panen tidak melibatkan anak-anak, nah itu Iya, percuma, sayang pembelajarannya di sekali. mana? Betul. Nah itu dan kurang pengalaman juga untuk ke anak-anak. Jadi itu. Wah, Iya. keren. Tapi akhirnya bisa menjawab semuanya Iya, dan berhasil dibawa ke alhamdulillah. nasional. Iya, betul. Dan sekarang Alhamdulillah. sedang menuju ke Ke mandiri. mandiri, mohon doa restunya. Amin, Bismillah. mudah-mudahan sukses ya. Iya. Nah, ini sebagai closing statement dari jenengan. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman Sambung Asa? Untuk pesan saya, karena kita sebagai pengajar, jadi harus tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk generasi yang selanjutnya yang harus selalu mencintai lingkungan sejak dini. Seperti itu. Oke, terima kasih Vega. Iya, Luar biasa sekarang hari ini. Satu momen yang luar biasa bersama Vega dari Mojokerto. Iya, yang betul. akhirnya menjadi Aremanita. Aremanita. Aremanita sejati dan sekarang betul-betul mengembangkan ilmunya di Kota Malang. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, sahabat-sahabat Sambung Angsa, dimanapun sahabat-sahabat berada, terutama guru-guru, banyak inspirasi yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita. Oleh karenanya, kami tetap mengundang kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk berbagi pengalaman di sini. Karena sahabat-sahabat di luar sana pasti banyak yang menunggu inovasi-inovasi baik yang akan kita sajikan untuk penjenengan semuanya. Dari PK hari ini kita bisa belajar bahwa ada 2 hal yang bisa kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, jadilah yang pertama. Kalau tidak, maka jadilah yang terbaik. Terima kasih itu untuk podcast kita hari ini. Satu hal yang senantiasa kami sampaikan bahwa pendidikan bermutu, masyarakat maju. Terima kasih, bye-bye.